Halo semuanya, saya Adam Satria Utama dari Paris Papa 32 tahun 2020. Saya akan menjelaskan SAR melalui aplikasi game yang bernama Minecraft. Tapi perlu diingat, semua yang ada di sini itu hanyalah ilustrasi, bukan di dunia nyata sebenarnya. Saya menggunakan Minecraft agar lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Yuk kita simak berikut ini. SAR itu singkatan dari Search and Rescue, yang artinya mempunyai arti usaha untuk melakukan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan terhadap keadaan darurat yang dialami baik manusia maupun harta benda yang berharga lainnya. Dalam kegiatan SAR ada 4 unsur yang menjadi penentu keterampilan yang dibutuhkan sebagai penunjang suksesnya operasi, yaitu 1. Loket, yaitu kemampuan menentukan lokasi survivor seperti menangani data peristiwa, data keadaan survivor, keadaan medan, dan lainnya. 2. Reach, yaitu kemampuan untuk mencapai survivor, yaitu keterampilan mendaki gunung, panjat tebing, cara hidup di alam bebas, ilmu EMPK atau iklim musim peta dan kompas, dan membaca jejak. Jadi kalau sebelum melakukan SAR, minimal kita harus menguasai 4 unsur tadi supaya SAR lebih mudah dijalankan. 3. Stabilis, yaitu kemampuan untuk menerapkan survivor. Dalam hal ini, pengetahuan BPGD mutlak dikuasai, karena ini adalah skill untuk menenangkan hati survivor yang baru saja ditemukan. Karena survivor yang baru saja ditemukan itu biasanya dalam keadaan takut, tegang, dan terluka. Maka dari itu, kita harus bisa menguasai BPGD minimal pada pertolongan pertama. Baru setelah itu kita bawa evakuasi. Terakhir yaitu evakuate atau evakuasi. Setelah survivor dalam keadaan tenang dan segala lukanya sudah diobati dalam BPGD pertama, langkah berikutnya adalah membuat grab band untuk membawa survivor menuju ke tenda terdekat. Yaitu langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan SAR. Tujuan utama SAR adalah mencapai tempat korban, mengeluarkan korban dari kesulitannya, dan membuat korban selamat. Operasi SAR sangat berhubungan dengan kendala waktu. Berikut adalah 4 faktor yang sangat mempengaruhi proses SAR, yaitu pertama adalah pencarian korban. Pertolongan dapat segera dilakukan bila korban ditemukan. Lokasi korban itu dapat diketahui atau diperkirakan. Tahapan ini dalam SAR disebut search, dan tim pencariannya disebut SRO. Kedua, yaitu pencapaian korban. Ini adalah langkah untuk menuju ke korban setelah posisi terakhir korban hilang ditemukan. Ketiga, yaitu penanganan awal pada korban. Setelah korban ditemukan, langkah pertama adalah melakukan PPGD pertama, seperti memberikan air putih supaya tidak dehidrasi dan tenang, lalu mengikuti beberapa luka kecil seperti yang ada di tangan atau di kaki. Dan terakhir yaitu tahap evakuasi. Ini namanya pola pencarian track line, yaitu pola pencarian satu garis lurus maju ke depan dan jarak antar pencarian itu 2 meter. Cocok untuk daerah berbukit dengan kontur tidak terlalu ekstrim. Korban dianggap tidak berada pada jalur pendakian, tapi masih dekat dengan jalur tersebut. Pastikan jalan selalu lurus. Kalau ada halangan itu kita harus belok ke kanan atau ke kiri. Dan selama perjalanan kita harus tengok kanan kiri dan memanggil nama korban tersebut. Jika ada air pun kita harus terjun ke bawah, karena siapa tahu korban ada di dalam air. Kalau ada halangan, kita akan belok kanan sedikit, lalu kembali ke jalur utama pola SAR tadi. Track. Pola ini digunakan jika korban kali diketahui itu masih di jalur pendakian, tidak jauh dari jalur pendakian, tapi masih berupa dugaan. Pola SAR ini cocok digunakan pada dataran yang tidak rata, seperti naik turun dan bergelombang. Berikutnya paralel. Pola SAR ini cocok untuk daerah pencarian yang luas, tapi
medianya datar. Posisi korban di sini hanya sebagai posisi duga ya, tidak pasti. Sangat cocok untuk daerah pencarian berbentuk segi 4. Seperti biasa, kalau ada halangan kita hancurkan dulu atau belok kanan kiri, lalu kembali ke jalur utama. Pastikan selalu berada di jalur utama, jangan melengkong. Berikutnya ada gripping line, yaitu pola SAR yang digunakan di dataran yang tidak rata, seperti ada jurang, ada dataran tinggi lagi, dan sangat bergelombang. Jadi bisa dilihat itu para pencari harus naik turun jurang untuk mengecek apakah korban ada di sana atau tidak. Kemudian terakhir ada kontor, yaitu pola pencarian digunakan di bukit, perbukitan. Jadi cara mencari pola SAR ini tuh dimulai dari atas, kemudian menuju ke bawah mengitari bukit. Jadi dari atas keliling ke bawah sampai menemukan. Sekian dari video materi ini. Perlu diingat bahwa jarak sebenarnya itu tidak seperti yang diilustrasikan di Minecraft tadi. Jarak yang sebenarnya itu lebih besar dan lebih luas daripada yang tadi. Itu hanya sebagai ilustrasi saja. Baiklah, sekian. Terima kasih.